Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, di sini saya Helga Makfira akan menyampaikan mengenai kebijakan pendidikan keagamaan Islam pada masa kolonial Belanda dan Jepang. Pergantian kekuasaan dari masa pemerintahan kolonial Belanda kepada pemerintah Jepang sangat mempengaruhi dunia pendidikan Nusantara. Tentang sejarah singkat masuknya penjajah ke Indonesia, yaitu pertama Belanda pada April tahun 1595 dan Jepang pada tahun 1942. Belanda menduduki Indonesia pada saat setelah VOC mengalami kebangkrutan dan Jepang menduduki Indonesia pada saat telah ditaklukkannya Indonesia dari tangan Belanda. Yang berikutnya yaitu sejak awal perkembangan Islam, pendidikan menjadi prioritas utama masyarakat Muslim di Indonesia. Di samping karena besarnya arti pendidikan, kepentingan Islamisasi mendorong umat Islam melaksanakan pengajaran Islam walaupun dalam sistem yang masih sangat sederhana. Mengenai pendidikan keagamaan Islam, terdapat dua. Yang pertama mengenai para ahli, yaitu mengungkapkan mengenai kajian lembaga pendidikan Islam, sayangnya terintegrasi secara implisit dengan pembahasan mengenai macam-macam pendidikan. Pemerintah mengeluarkan PP nomor 55 tahun 2007 tentang pendidikan agama dan pendidikan keagamaan, seperti yang tertera di dalam video ini. Kebijakan pendidikan keagamaan Islam kolonial Belanda. Pada masa kolonial Belanda, pendidikan Islam disebut juga dengan Bumi Putra, karena yang memasuki pendidikan Islam hanyalah orang pribumi Indonesia. Pendidikan Islam pada masa penjajahan Belanda dibagi menjadi 3 macam, yaitu nanti akan kita bahas pada berikutnya. Yang pertama, sistem pendidikan peralihan Hindu-Islam, yaitu menggunakan 2 sistem keraton dan sistem pertapa. Yang kedua, sistem pendidikan surau atau langgar. Yang ketiga, sistem pendidikan pesantren. Surau, seiring dengan datangnya Islam di Minangkabau, proses pendidikan Islam disampaikan melalui surau. Kebijakan pendidikan keagamaan Islam Jepang. Karena Jepang berhasil mengambil alih Indonesia dari tangan Belanda, sistem pendidikan Belanda yang selama ini telah berkembang di Indonesia semuanya diganti oleh Jepang sesuai dengan sistem pendidikan yang berorientasi kepada kepentingan perang yang sesuai dengan kaidah Jepang. Terdapat 3 pembaruan kebijakan Islam Jepang. Yang pertama ada dihapusnya dualisme pendidikan, yaitu pengajaran kolonial dan pengajaran Bumi Putra oleh Jepang dihapuskan atau dihilangkan. Yang kedua, merubah tujuan pendidikan. Tujuan pendidikan Jepang adalah untuk menyediakan tenaga cuma-cuma atau rumusa. Yang ketiga, proses pembelajaran diganti menjadi kegiatan yang tidak ada kaitannya dengan pendidikan. Kegiatan di sekolah tersebut adalah yang pertama mengumpulkan batu dan pasir untuk kepentingan peperangan, kedua membersihkan bengkel-bengkel dan asrama militer milik Jepang, yang ketiga menanamkan ubi-ubi dan sayur-sayuran, yang keempat setiap pagi mengucapkan sumpah kepada Kaisar Jepang, dan yang kelima adalah menanam pohon cera untuk bahan pelumas. Yang ini adalah kegiatan tidak berkaitan dengan pendidikan. Pada masa kedudukan Jepang, terdapat banyak sekali sekolah-sekolah yang dihilangkan atau dinonaktifkan. Walaupun terdapat sisi kebajikan pendidikan oleh pemerintah Jepang, ini membawa aspek positif karena penyeragaman sekolah, namun di sisi lain ternyata ada aspek kekurangannya, yaitu dilihat dari jumlah sekolah yang jauh lebih sedikit dari era penjajahan Belanda. Yang terakhir, berdasarkan pembahasan di atas dapat kita cermati terdapat perbedaan sistem pendidikan pada masa kedudukan pemerintahan kolonial Belanda dengan pada masa kedudukan Jepang. Perbedaan-perbedaan tersebut berimplikasi ke dalam hal yang positif dan negatif. Berikut video ini yang saya buat untuk memenuhi tugas manajemen politik dan kebijakan pendidikan. Semoga bisa membantu teman-teman dan semua yang bisa menonton ini untuk menjadi lebih paham dan mengetahui bagaimana kebijakan pendidikan keagamaan Islam pada masa kolonial Belanda dan Jepang. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa.